Jadi dikisahkan hiduplah seorang bocah bernama Graham Young. Graham Young lahir di London Utara, Inggris, tepatnya pada 7 September 1947. Dikatakan bahwa kehidupan Graham Young tak semulus anak-anak lain. Dikarenakan saat Graham masih menjadi bayi, ibu Graham meninggal karena TBC. Karena di saat itu ayah Graham tak mampu merawat Graham dengan sendiri, karena ayahnya sendiri juga nyambi dengan bekerja. Jadinya ayah Graham ini mengirim anak ini untuk tinggal bersama bibinya. Nah, selama kurang lebih 2 tahun Graham tinggal dengan bibinya. Graham diambil lagi nih sama ayahnya setelah ayah Graham ini menikah lagi pada tahun 1950. Dan sejak saat itulah Graham udah mulai tinggal bersama ayahnya lagi. Namun dikarenakan Graham ini susah beradaptasi dengan lingkungan barunya itu jadinya Graham ini sulit banget untuk bersosialisasi dan menderita anxiety disorder yang sangat parah. Jadinya keseharian Graham ini dihabiskan di dalam rumah aja. Nah, di masa kesendiriannya itu Graham tertarik banget tuh dengan yang namanya sains, khususnya dengan kimia dan toksikologi. Dan dia juga hobi banget tuh membaca buku tentang pembunuh terkenal gitu dah. Wah, ini nih bibit-bibit psikopat nih. Karena tak melihat keanehan dengan apa yang dilakukan anaknya ayah Graham malah mendukung kegiatan anaknya itu. Malahan ayah Graham ini membelikannya satu set peralatan kimia. Si Graham ini excited banget dong dan sangat menyukai hadiah yang diberikan ayahnya itu. Dan tiap hari Graham habiskan waktunya sampai berjam-jam lamanya dengan bermain-main dengan alatnya itu. Kegemarannya ini tentu dianggap aneh sama teman-teman di sekolahnya. Dan orang-orang di sekolahnya menyebut Graham ini sebagai ilmuwan gila karena kegilaannya dengan sains. Di lain sisi, karena sering membaca dan belajar, Graham sangat berpengalaman banget tuh dengan dunia toksikologi. Bahkan ada di mana dia memperoleh sejumlah besar bahan kimia beracun gitu pada usia 13 tahun dan meyakinkan para ahli kimia profesional bahwa dia hanya menggunakannya untuk tujuan studi. Tapi apa benar hanya untuk tujuan studi semata? Nah, kita lihat nanti Karena Graham sudah bosan dengan hanya teori saja, dia memulai praktek dengan berbagai eksperimennya. Hanya saja Graham menguji pengetahuannya tentang racun itu dengan manusia sebagai objeknya. Graham akan menyajikan sebuah teh gitu dengan kandungan racun yang sudah tercampur di dalamnya dan menyajikan teh itu ke keluarga dan teman sekolahnya. Dalam tahap awal eksperimennya ini, racun yang digunakan tidak terlalu mematikan, namun cukup fatal efeknya. Jangan memberikan gunting kepada anak kecil tanpa pengawasan. Mungkin kalimat ini cocok deh untuk menggambarkan Graham Young ini. Lanjut. Pada tahun 1961, ibu tirinya mulai mengalami kram perut yang parah. Ayah dan kakak perempuan Graham juga mulai menderita rasa sakit yang sama. Bahkan seorang teman sekelasnya juga mendapat gejala yang serupa. Tentu saja tidak ada yang curiga bahwa Graham ada hubungannya dengan penyakit misterius itu. Mereka semua mengira itu semacam penyakit perut yang menular gitu. Nah, suatu ketika saudara perempuan Graham Young untuk kesekian kalinya jatuh sakit saat dalam perjalanan ke tempat kerja. Dibawalah ke rumah sakit saat itu juga. Dokter mengatakan mereka menemukan sebuah ekstrak tumbuhan Arthropoda belladonna, semacam semak beracun gitu yang mematikan jika dikonsumsi di dalam tubuh manusia. Si Graham sampai saat itu tak ada sekalipun yang mencurigai gerak-geriknya tuh. Waktu semakin berjalan, perilaku Graham mulai hari makin menjadi-jadi. Dimulai saat dia tiba-tiba mengidolakan Pak Kumis. Nah, ini gua nggak bisa tunjukin gambarnya. Cuman kalian udah pasti tahu dah Pak Kumis itu siapa. Dan mulai mengenakan swastika. Bahkan juga ada tuh salah satu eksperimennya yang meledak di dapur rumahnya karena ulahnya. Udah sableng nih anak ini, aduh. Pada 21 April 1962, ibu tiri Graham dilarikan ke rumah sakit lagi dikarenakan ada keluhan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Meski sudah sempat diberikan penanganan sayangnya dia tak bisa diselamatkan dan meninggal saat itu juga. Belakangan dikatakan bahwa Graham meracuni teh ibu tirinya dengan antimoni, semacam racun yang efeknya perlahan. Namun di saat sebelum ibu tirinya meninggal, dia mengganti racun yang sebelumnya ia berikan dengan sebuah racun yang efeknya lebih fatal dari itu. Diketahui racun yang dia berikan itu berjenis talium dan akan berakibat fatal kepada organ manusia jika dikonsumsi. Dan karena itulah ibu tiri Graham meninggal dunia.
Namun di saat ibu tirinya meninggal, tak ada yang menaruh kecurigaan kepadanya, karena setelah ibu tirinya meninggal, jenazahnya tidak dilakukan autopsi. Dan sayangnya jenazah ibu tirinya langsung dikremasi, dan tak ada yang mengetahui racun tersebut di dalam tubuhnya. Di waktu Graham ikut berduka dalam kematian ibu tirinya, bibi Graham yang pernah tinggal bersamanya saat masih kecil mengetahui kalau si Graham ini kan menaruh ketertarikan yang tinggi tuh dengan toksikologi. Nah, di saat itulah bibi Graham menaruh kecurigaan kepada anak ini. Ada yang aneh nih dengan anak ini menurut dia ya. Nah, untuk membuktikan kecurigaannya itu, dia menyuruh ayah Graham untuk mengirim Graham ke psikiater karena dia rasa ada yang aneh nih dengan anak ini. Ayah Graham setuju-setuju aja tuh dengan saran tersebut. Terapi dengan psikiater itu hanya terjadi beberapa waktu aja, sampai pada akhirnya sang psikiater merekomendasikan untuk menelpon polisi. Yap, benar sekali cuy. Psikiater itu mampu membuat Graham Young mengakui semua perbuatannya. Pada 23 Mei 1962, Graham Young ditangkap saat itu juga. Dalam interogasi, dia mengaku pembunuhan ibu tirinya serta mengakui juga bahwa dia pernah meracuni anggota keluarganya yang lain. Sayangnya, karena kremasi ibu tirinya sudah dilakukan, tidak ada bukti untuk mendukung pengakuan Graham dan dia tidak didakwa dengan pembunuhan itu. Sebaliknya, ia ditempatkan di rumah sakit keamanan tinggi. Masuknya Graham ke rumah sakit membuatnya menjadi tahanan paling muda yang pernah masuk ke fasilitas tersebut. Pasalnya, Graham ditangkap saat umurnya baru menginjak 14 tahun. Pada Juni 1970, dokter yang menanganinya menanggapinya sembuh, dan pada akhirnya, dia dibebaskan tanpa syarat. Nah ini nih, kegilaan sang ilmuwan gila makin menjadi-jadi. Dikatakan bahwa Graham pernah memberitahu seorang perawat di sana bahwa setelah dia dibebaskan ya, dia berencana membunuh satu orang untuk setiap tahun dia berada di rumah sakit itu. Terlepas dari ucapan tersebut yang sempat direkam dalam sebuah file wawancara gitu ya. Cuman hal tersebut tidak memiliki dampak apapun dari pembebasannya dan Graham Young tetap bebas lah pada saat itu. Pasca bebas, Graham langsung melamar pekerjaan di sebuah laboratorium yang memproduksi lensa inframerah untuk peralatan militer. Alasan dia melamar di tempat tersebut karena lensa inframerah yang dia buat berbahan dasar talium. Ya, kalian tahu sendirilah apa yang direncanakan si ilmuwan gila ini. Cuman anehnya saat para HRD dan teman kerja Graham malah tak mengetahui jejak kriminal yang dilakukan Graham ini cuy. Yang harusnya kan mereka mengetahui ya latar belakang yang dilakukan Graham Young ini. Tapi ya si Graham tetap bekerja aja tuh di situ. Mungkin saja karena mereka semua pada sibuk masing-masing, jadi nggak sempat tuh ngecek jejak kriminal si Graham Young ini. Itulah kenapa mereka tidak menaruh kecurigaan apapun saat Graham menawarkan mereka untuk dibuatkan teh dan kopi. Dan ya, kalian tahu sendiri kan apa isi dari kandungan teh tersebut. Sudah bisa ditebak, saat itu juga sakit massal langsung terjadi. Di waktu itu belum ada yang mencurigai Graham Young. Mereka mengira kalau itu cuma masalah makanan yang udah basi atau semacamnya lah. Nah, setelah salah satu karyawan, sebut saja Pak Ijo ya, meninggal dunia pada saat itu. Setelah kejadian itu, satu orang lagi, sebut saja Supri, meninggal juga dengan gejala yang sama seperti Pak Ijo. Kepanikan massal terjadi saat itu, dan saat itu juga mereka langsung melakukan penyelidikan dengan kasus ini. Dalam sebuah rapat pegawai untuk menentukan penyebab sakit massal yang terjadi ya, sebagian besar pegawai dikumpulkan. Graham ikut juga dalam rapat tersebut. Para pegawai pada memberikan pendapatnya masing-masing ya di situ. Nah, si Graham yang duduk di situ mendengarkan mereka heran tuh. Kenapa sih mereka semua tak tahu kalau kematian massal itu terjadi karena talium? Menurut dia seperti itu ya. Nah, pada akhirnya blunder yang sangat fatal membawa dia ke jeruji besi. Dia mengatakan bahwa kenapa kalian tidak menganggap ada kemungkinan kalau orang-orang yang mati keracunan talium dari bahan dasar lensa inframerah. Kata Graham seperti itu. Para hadirin rapat di situ pada curiga semua dong. Kok lu tahu cuy dengan talium, ujarnya. Mereka semua terkejut dengan Graham yang membicarakan talium. Nah, saat itu juga dia melaporkan Graham ke pihak manajer. Setelah dilakukan riset dengan latar belakang Graham ya, ditemukan fakta bahwa Graham Young paham betul tuh tentang toksikologi dan bahwa dia sangat sering menawarkan minuman kepada para pegawai. Tak butuh lama, penyelidikan kepada Graham pun dilakukan.
Tidak perlu waktu lama sampai tim penyelidik menemukan buku harian Graham di mana dia menggambarkan secara ilmiah tentang eksperimen yang dia lakukan dalam meracuni rekan kerjanya. Ditambah di dalam saku Graham ditemukan sedikit talium yang digunakan untuk meracuni teman kerjanya. Di hari itu juga Graham dinyatakan sebagai tersangka. Graham Young dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Juni 1972. Nah, pada tahun 1990, ia ditemukan tewas di dalam selnya. Dengan penyebab resmi kematian dicatat sebagai serangan jantung. Cuman orang-orang mengatakan kalau dia meninggal karena racun yang dia minum sendiri. Pesan moral yang bisa diambil, jangan bermain-main dengan racun cuy. Gua harus dikeripik kacang, pamit undur diri, dan see you next time and good night.